Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Ibu dosen, Ibu Natalina, dan teman-teman mahasiswa, mahasiswi sekalian. Perkenalkan, saya Septia Irfansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis dan strategi kewirausahaan UKM di era digital. Ini berdasarkan tugas dari Ibu Natalina untuk merangkum video dokumentasi sesi ke-1 dengan tema perencanaan bisnis bagi UKM. Terselenggara atas kerjasama Kementerian Perindustrian, itu yang pertama. Yang kedua, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dan yang ketiga, Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dengan narasumber Ibu Risa Virgosita dan Ibu Asri Megawati Hasim. Baik, kita mulai saja. UKM memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi, namun sejak pandemi banyak sektor mengalami penurunan. Menariknya, sektor industri pengolahan justru menunjukkan ketahanan bahkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis yang memiliki strategi dan perencanaan yang baik lebih mampu bertahan. Jadi di era pandemi, UKM yang memiliki strategi perencanaan bisnis itu akan bertahan untuk melalui masa-masa krisis. Dalam hal ini adalah pandemi. Selanjutnya, perencanaan bisnis atau business plan sangat penting karena menjadi panduan dalam menjalankan usaha. Selain itu, business plan juga digunakan untuk menarik investor, mitra maupun pihak perbankan. Yang tidak kalah penting, business plan membantu kita mengurangi resiko dan mengevaluasi bisnis secara berkala. Jadi poin pertama adalah harus jelas arah usahanya agar bisa menjadi panduan utama dalam operasional bisnis itu sendiri. Dan yang kedua adalah harus memiliki daya tarik modal, kunci utamanya untuk menarik kepercayaan investor. Kemudian kita bisa melakukan atau harus melakukan mitigasi risiko, karena nanti kita gunakan sebagai instrumen pelindung untuk mengantisipasi dan meminimalisir kegagalan. Dan yang terakhir adalah alat evaluasi, barometer untuk mengukur kinerja bisnis secara berkala. Selanjutnya, semua elemen harus disusun secara sistematis agar bisnis memiliki arah yang jelas. Tentu kita harus melakukan yang pertama adalah analisis pasar dan kompetitor. Jadi kita memetakan target, audiens, dan medan persaingan yang akan kita jalani. Yang kemudian kita harus menentukan strategi pemasaran seperti apa. Setelah memetakan target, audiens, kita menentukan strateginya seperti apa supaya mendapatkan perhatian konsumen. Setelah itu kita melakukan menentukan bagaimana produk dibuat dan menentukan siapa yang mengoperasikannya. Ini tergolong dalam operasional dan SDM. Dan yang terakhir adalah keuangan dan proyeksi, menghitung profitabilitas, modal, dan arus kas masa depan. Bisa kita lihat ini gambar ilustrasi mengenai positioning. Yang pertama, kita harus mengenali dengan pasti siapa target pasar kita. Kemudian petakan tren dan identifikasi kebutuhan spesifik konsumen. Dan yang terakhir adalah analisis kompetitor secara objektif, memanfaatkan kelemahan kompetitor dan mewaspadai kekuatan mereka. Kemudian kita mengenal ada namanya BMC atau Business Model Canvas. Jadi gambaran utuh bisnis dalam satu halaman. Investor melihat dokumen ini terlebih dahulu untuk memahami anatomi bisnis Anda. Jadi yang pertama adalah investor akan melihat pelanggan, ya, memetakan siapa pelanggan Anda atau target pasar Anda. Itu nanti akan berkaitan dengan
untung dan kerugian ya. Kemudian nilai produk, apa keunggulan dan kelemahan produk bisnis Anda. Selanjutnya adalah distribusi, bagaimana produk bisa sampai ke pelanggan dan menjangkau pelanggan baru, bagaimana cara strategi distribusinya, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian sumber pendapatan, jadi menghitung pendapatan dan sumber pendapatan dari mana saja. Kemudian kita mengenal ada 7 pilar dalam bisnis plan. Yang pertama adalah konsep bisnis, produknya unik sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Kemudian legal, teamwork, strategi marketing, manajemen keuangan, dan distribusi. Selanjutnya, untuk bisa bersaing, bisnis harus memiliki keunggulan. Caranya dengan menciptakan value proposition dan nilai unik. Selain itu, penting juga melakukan inovasi produk, membangun branding, serta memberikan pelayanan baik kepada pelanggan. Ini ilustrasinya seperti inilah kurang lebihnya ya. Untuk value proposition, nilai unik dan keunggulan bersaing. Jadi bisnis itu tidak bisa hanya bagus ya. Bisnis harus memiliki nilai unik yang dapat menarik perhatian pelanggan. Di masa pandemi, banyak bisnis yang harus beradaptasi. Perubahan terbesar adalah dari offline ke online. Pemanfaatan marketplace, media sosial, dan digital marketing menjadi sangat penting. Selain itu, kolaborasi dengan bisnis lain juga menjadi strategi yang efektif. Ini ilustrasi aja. Jadi dari bisnis offline ada jembatan untuk beralih ke bisnis online. Jadi ada proses adaptasinya ya. Nah, ini juga hanya grafik aja. Jadi UKM itu harus berkolaborasi untuk membangun ekosistem dengan bisnis lain dan terintegrasi platform digital menjadi strategi pertumbuhan paling efektif untuk saat ini. Jadi intinya bisnis yang bertahan adalah bisnis yang mampu beradaptasi dari zaman ke zaman. Baik, terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita semua. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.